Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'dah. Fanawayna ta'alum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa da'wah ilal huda wa dalalah 'alal khair ibtigha mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, min batnin la yashba'u, min qalbin la yakhsha, wa min du'ain la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Ustaz Abdurrahman, mudah-mudahan senantiasa dikaruniakan oleh Allah sehat walafiat dan panjang umur. Bapak DKM Masjid Jami Ar-Rayyan, Bapak Haji Syamsul beserta seluruh jajaran dan juga Dewan Pengurus Mushola Al-Barakah dan pengajian, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait Bapak Haji Ahmad Khaidir, yang mudah-mudahan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naqulu lahu barakallahu fiik wa fi umrik wa wahabakallahu tamama shihah wal afiyah wa tula umrin fi husni amal. Juga yang saya hormati para jamaah sekalian, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebetulan pada malam hari ini pengajian kita sekaligus memperingati 100 hari wafatnya Ibu Hajah EN Bainah, sekaligus memperingati atau mentasyakuri miladnya Sahibul Bait. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maksud hati ingin kita langsung membahas kitab Al-Hikam Al-Haddadiyah. Akan tetapi ada sedikit request, mungkin perlu kita menambahkan wawasan tentang amaliyah atau ritual yang biasa dilakukan oleh para penganut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada 7 hari, ada 40 hari, ada 100 hari, ada haul dan lain-lain. Tentunya apa yang selama ini kita amalkan bukan tanpa dasar, bukan tanpa dalil, bukan tanpa argumentasi. Setiap salafus salih memberikan tuntunan kepada kita, maka tentunya apa yang mereka lakukan memiliki dasar argumentasi dan juga dalil yang kuat. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya pembacaan Yasin, tahlil, tahmid dan lain-lain sebagainya yang biasa ditujukan pahalanya untuk arwah yang telah meninggal, ini menjadi salah satu ritual yang sebetulnya telah dijalankan oleh para salafus soleh, oleh orang-orang dari kalangan generasi pertama hasil didikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena maksud dari kita mengadakan ritual seperti ini, tujuannya adalah untuk mendoakan almarhum atau almarhumah yang telah meninggalkan kita, yang mana perbuatan seperti ini telah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana satu ketika ada seorang pemuda datang kepada baginda Nabi, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katani anak muda, ya Rasulullah, inna ummi qad uftulitat nafsuha wa annaha law takallamat tasaddaqat fahal laha ajrun law tasaddaqtu anha. Ya Rasulullah, saya punya emak udah meninggal dan kebiasaan hidupnya senang bersedekah. Kira-kira kalau saya sedekah dan pahalanya saya tujukan untuk
ibu saya nyampe apa kagak? Apa kata Rasulullah? Naam, iya, nyampe. Dari hadis ini para ulama mengkiaskan bahwa setiap amal soleh yang kita lakukan, dan jika kita niatkan pahalanya untuk orang yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita, maka keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyampaikan bagian dari pahala tersebut. Mungkin orang akan bertanya-tanya, sombong amat sih, emang udah yakin masuk surga pakai transfer pahala? Iya kan? Kadang ada yang bilang kayak begitu. Ente sendiri udah yakin bahwa pahala ente lebih banyak daripada dosa ente? Emang ente udah yakin bahwa dosa ente sedikit? Biasanya yang namanya orang transfer makan duitnya banyakan. Iya kan? Misalkan Pak Haji Ahmad Khaidir tadi nanya WA saya, tiba-tiba habis nanya WA saya udah tahu nomor WA saya, penasaran pengen tahu nomor rekening saya. Lah kita kasih aja. Kita kasih nomor rekening kita, ditransfer sama Pak Haji Khaidir. Nggak mungkin kalau nggak punya duit transfer. Nggak mungkin kalau kekurangan transfer. Pasti karena ada kelebihan beliau mau transfer. Kalau kekurangan aja mentransfer, namanya sombong sama bini. Kok begitu? Lah udah tahu kurang pakai transfer ke orang lain, bini aja butuh buat kebutuhan dapur. Artinya mereka terkadang suka mengkiaskan kita ini kan belum dijamin masuk surga. Dan kita yakin bahwa setiap amal perbuatan kita, jangankan dapat pahala, diterima aja mungkin belum tentu. Kalaupun diterima oleh Allah, mungkin justru dosa kita lebih banyak daripada pahala kita. Sholat dalam satu hari satu malam 5 waktu, sekali sholat 5 menit. Yang paling panjang, ya, 4 rakaat 5 menit misalkan, 1 rakaat 1 menit, ditambah ya tumaninanya belum ditambah zikir standarnya 5 menit deh. 5 dikali 5 25 menit. Jarak antara sholat zuhur dengan sholat asar misalkan 3 jam. Sholat zuhurnya 5 menit, sholat asarnya 5 menit. Antara zuhur dan asar gibahnya 3 jam. Baca berita hoaxnya 3 jam. Ngelihat sesuatu yang diharamkan oleh Allahnya juga banyak durasi waktunya. Berarti banyakan pahalanya apa banyakan dosanya? Banyakan dosanya lah. Ngapa belagu-belagu pakai pengen transfer pahala segala? Nah, apa jawaban kita? Inilah keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak pada malam hari ini baca surah Yasin, pahala Bapak dapatkan sekaligus jika Bapak niatkan untuk dikirim pahalanya buat yang sudah meninggal. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan tambahan pahala tersebut yang kemudian disampaikan kepada orang yang sudah meninggal. Kita jangan ngukur kepunyaan kita sama punyaan Allah. Ya. Kalau kita ngukurnya sama kepunyaan kita, emang kita punya apa? Tapi kalau kita ukurnya dengan rahmannya Allah, dengan rahimnya Allah, dengan raufnya Allah, dengan sifat imtinannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nggak ada yang mustahil. Itulah kenapa ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, kalau saya sedekah atas nama ibu saya, pahalanya nyampe apa kagak?" Nabi bilang nyampe. Terus orang zaman sekarang bilang kagak. Emang yang Nabi siapa? Ya, terserah dah kita mau ngikutin siapa. Tapi kan hadisnya sodakoh. Nah, kalau baca Yasin hadisnya mana? Kalau baca Yasin hadisnya mana? Hadisnya mana? Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya kita mempelajari fikih dan juga perangkat untuk memahami fikih, perangkat untuk memahami hadis, karena para ulama mengatakan bahwa yang namanya pekerjaan yang baik seperti ini masuk ke dalam keumuman perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, waf'alul khair.
Artinya apa? Bukan cuman pahala sedekah doang yang nyampe. Pahala apapun jika kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal, maka akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun ada khilaf di kalangan para a'immah Syafi'iyah, di kalangan para ulama Syafi'i. Mereka mengatakan kalau perbuatannya sedekah diniatkan kepada orang yang sudah meninggal, langsung nyampe otomatis. Tapi kalau pahalanya pahala yang lain seperti pahala baca Quran, pahala baca tasbih, pahala baca tahmid, ulama ada khilaf. Ada yang mengatakan nyampe secara langsung, ada yang mengatakan nyampe dengan syarat dalam doa dibaca Allahumma taqabbal wa ausil thawaba ma qara'nahu. Ya Allah, terimalah dan sampaikanlah pahala dari apa yang saya baca, dari Al-Quran, dari tahlil, tahmid, tasbih, salawat dan salam. Ada yang menyampaikan seperti ini. Makanya kita nyari amannya, ngikutin yang mana? Ngikutin pendapat yang mensyaratkan doa tersebut. Itulah kenapa para ustadz di tempat kita, para asatidz dan juga para kiai di kampung kita, kalau selesai tahlil juga baca doa tahlil. Supaya apa? Supaya tadi ngikutin pendapat yang mengatakan bahwa pahala tersebut nyampe dengan syarat, itu tertutupi syarat tersebut. Ya, jadi kita baca Allahumma taqabbal wa ausil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu wa ma astaghfarnahu wa ma shallaina hadiyatan minna wasilah wa barakatan syamilah wa rahmatan nazilah ila ruh fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, langsung aja. Atau kadang juga ada yang nggak mau repot, ila ruh al maktubah fi ila arwahil maktubah fi hadhil waraqah, ke nama-nama yang ditulis di kertas ini. Malaikat juga tahu ya namanya siapa aja. Habis kadang-kadang kalau ila ruh fulan bin fulan, summa ila ruh fulan bin fulan, summa ila ruhnya aja udah berapa detik tuh, ya kan? Kelamaan. Udah ila arwah segebong sekalian kalau bahasa Betawinya mah, kita gabungin. Sama aja. Gitu ya. Jadi seperti ini Bapak-bapak sekalian, sehingga kita tidak perlu meragukan. Ada lagi pertanyaan, misalkan, tapi kan dia udah meninggal, udah beda alam dengan kita. Kita di alam dunia ngirim paket aja belum tentu nyampe. Pak Haji Suyatno beli mic di Shopee, salah nulis, bukan Haji Suyatno, Haji Suyanto, nyampenya ke Alfurqon. salah kirim. Apalagi kalau beda alam. Ya Allah Pak, ini perkara yang sederhana. Kita yang meyakini bahwa perbedaan antara alam dunia dengan alam arwah atau alam barzakh, yang kemudian kita menyatakan bahwa itu tidak ada hubungan antara alam dunia dengan alam barzakh, berarti ini ada pemahaman yang keliru dalam akidah. Kenapa? Karena kita dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang namanya setiap alam tersebut memiliki keterkaitan. Kenapa demikian? Walaupun ruh telah berpisah dengan jasad, akan tetapi hubungan masih ada. Kalau memang hubungan sudah putus antara alam jasad dengan antara alam dunia dengan alam barzakh, kenapa ketika kita tahiyat bacanya assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, selamat kepadamu wahai seorang nabi. Artinya kita lagi ngajak ngobrol nabi, lagi ngajak ngobrol rasul. Kecuali kalau memang misalkan kita bilangnya begini, dalam sholat nggak sah assalamualaikum, yang sah adalah assalamu alaihi, salam kepada nabi. Artinya apa? Sosoknya tidak kita ajak bicara. Tapi kalau pakainya ka, kamu, ya dalam bahasa Arab ka itu artinya adalah kamu, domir muttasil. Selamat kepada anda, misalkan saya ngomong ya selamat kepada anda, andanya nggak ada, bisa dipakai nggak kata-kata anda? Enggak kan? Kata-kata anda itu hanya bisa digunakan untuk orang yang memang ngejogrok di depan kita. Kalau bahasa porisnya mah ngejedog begitu. Ada, kita lagi ngobrol sama dia.
Gitu. Nah, maka ucapan kita assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepadamu wahai nabi dan juga rahmat semoga tercurahkan kepadamu. Itu artinya ada hubungan antara alam dunia dengan alam barzakh. Karena Rasulullah juga sudah wafat. Artinya telah berpisah antara ruh dengan jasadnya. Terus kalau ada orang bilang, loh itu kan nabi. Beda ruhnya nabi sama ruhnya kita. Ruhnya nabi suci, ruhnya nabi mutlak, tidak terkekang oleh apa-apa. Loh iya, siapa yang nyamain ruh kita sama ruh nabi? Kita nggak menyamakan dari sisi kesamaan ruhnya. Tapi yang menjadi titik pembahasan kita di sini adalah bahwa ada hubungan yang erat antara alam dunia dengan alam barzakh. Kalau memang doa untuk orang yang sudah meninggal nggak nyampe karena beda alam, mana mungkin Rasulullah ngajarin kita doa yang Allah sendiri mengajarkan langsung dalam Al-Quran. Allahumma gfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Apa artinya sabaquna bil iman? Ya Allah, ampunilah kami dan juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Sababun nuzul dari ayat ini, atau para ulama mengatakan bahwa ayat ini bukan hanya untuk orang-orang yang masih hidup terus berimannya duluan, tapi juga buat orang-orang yang sudah meninggal, kemudian ketika di masa hidup mereka ada dalam keadaan iman. Apalagi yang mau kita jadiin dalil? Hadis riwayat Bukhari perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara momen yang terjadi dalam Isra Mi'raj tersebut, ketika Rasulullah dalam perjalanan dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di kota Palestina, Rasulullah melewati satu tempat yang sangat wangi. Masya Allah, nanya sama malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, harum bener ini. Tempat apa? Tempat apa ini? Oh, ini adalah tempat dimakamkannya siapa? Siti Masyitoh. Ya. Sebetulnya namanya bukan Masyitoh. Masyitoh itu kerjaannya. Ya. Namanya saya lupa. Cuman digelari Masyitoh karena dia kerjaannya tukang sisirnya anak-anak Fir'aun. Ya, jadi orang kaya memang begitu, tukang nyisirin lain, tukang ngepel lain, tukang nyuci lain, ya kan, tukang kebun lain, beda-beda, sultan, semua beda-beda khusus buat nyisirnya dong, gitu. Ya. Nah, kalau memang alam dunia benar-benar telah terpisah dengan alam barzakh dan tidak ada hubungan sama sekali, kok bisa Rasulullah mencium aroma harum dari makam Siti Masyitoh beserta bayinya yang direbus hidup-hidup oleh Fir'aun gara-gara beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, dalam perjalanan yang sama, sebelum Rasulullah ketemu para nabi di masing-masing langit, Rasulullah sholat dulu di Masjidil Aqsa. Siapa makmumnya? Para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semua jadi makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ruh mereka, kecuali Nabi Isa dengan jasadnya, karena Nabi Isa belum wafat, belum mati. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa itu nggak dibunuh, juga tidak disalib, cuman ada orang satu dimiripin dong sama Nabi Isa, ya, dimiripin dong oleh Allah dengan wajah dan bentuk Nabi Isa. Nabi Isa-nya diangkat ke langit oleh Allah, nanti akan turun di akhir zaman. Nah, akan turun di akhir zaman. Tapi selain itu, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga ada Nabi Khidir di situ. Yang dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah menurut qaul yang mu'tamad dikatakan bahwa Nabi Khidir juga masih hidup. Walaupun ada yang mengatakan beliau bukan nabi, akan tetapi beliau wali. Tapi ini adalah akidah atau kepercayaan yang kita bisa mempercayai, yang memang terkadang nggak masuk dengan nalar kita karena otak kita masih sempit. Secerdas-cerdasnya kita hanya akan benar-benar meyakini, terkadang ya sebagian orang
hanya benar-benar meyakini ketika sudah bisa dirasakan oleh salah satu dari panca indera. Ya mungkin orang-orang yang zaman sekarang sebegitu jeniusnya, kalau hidup di tahun 1000 berapa ya kira-kira? Ya 1600 Masehi, dia mungkin nggak kebayang kalau nanti akan bisa melakukan perjalanan dari sini ke Surabaya hanya dalam jangka waktu 30 menit misalkan, atau dalam jangka waktu 1 jam misalkan. Kenapa? Karena pada saat itu belum terbongkar rahasianya bagaimana menempuh jarak yang jauh dengan cara yang singkat. Artinya apa? Kita di sini hanya ingin membuktikan bahwa apa yang diajarkan oleh para salaful ummah, oleh para ulama itu bukan tanpa dasar. Semua ada dasarnya, semua ada dalilnya. Toh kita ngedoain kok. Makanya satu ketika ada seorang ustadz ya diundang sama keluarga yang sudah meninggal. Datanglah itu ustadz. Kemudian ada salah satu anggota keluarga tersebut yang memang agak anti seperti yang kayak begini. Datang, ngapain pada kumpul-kumpul di sini? Lah kita diundang buat ngedoain bapak ente yang udah meninggal. Nggak ada. Doa-doa begitu nggak ada, nggak sampai. Ya, Nabi nggak ngajarin. Kalau Nabi nggak ngajarin, kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar. Udah hadisnya itu aja nggak ganti-ganti. Ya udah kata ustadznya santai. Ya udah namanya kita mau diundang ke sini, sebelum kita pulang mari kita angkat kedua tangan kita. Ya Allah, azablah bapak yang punya rumah ini. Siksalah dia di kuburnya. Tadi anaknya yang marah-marah malah marah-marah juga. Ngapain orang tua saya didoain buruk? Lah kalau ente punya keyakinan doain bagus enggak nyampe, kenapa giliran didoain buruk ente marah-marah? Ya kalau memang ente punya keyakinan bahwa didoain baik nggak nyampe, seharusnya juga punya keyakinan bahwa kalau didoain buruk nggak nyampe. Ya, jadi seperti inilah apa yang diajarkan oleh para salaful ummah. Adapun ritual 7 hari, 40 hari, 100 hari itu mah kembali kepada adah yang memang tidak ditentukan secara pasti oleh syariat. Bahkan kalau kita pengen berbakti benar-benar ke orang tua, sehari 5 kali kita kirimin Fatihah buat orang tua kita. Jangan pas 100 hari doang. Cuman 100 hari kita bikin acara dalam rangka apa? Supaya ngedoainnya rame-rame. Ya saya yakin Pak Haji Ahmad Khairdir dan juga para jamaah di sini yang orang tuanya sudah meninggal, setiap hari pasti ngirimin Fatihah. Tapi anak juga kan pengen, kalau sehari-hari saya cuma ngirimin dewek-dewek doang, saya baca Fatihah buat keluarga saya, ntar kapan saya ada rezeki, pengen ngumpulin jamaah pengajian, saya doain biar doanya yang saya kirim rada banyakan. Begitu. Dan di momen seperti ini kita bukan hanya sekedar tahlil doang yang kita kirim, bukan hanya sekedar yasin doang yang kita sampaikan, tapi apa yang dikeluarkan pada malam hari ini oleh sahibul bait, oleh tuan rumah, dari makanan, minuman, jamuan dan lain-lain, itu jika diniatkan bersodakoh atau diniatkan memberikan hadiah atau memberikan hibah kepada orang-orang yang hadir, lalu diniatkan pahalanya buat orang yang sudah meninggal, nambah juga kirimannya. Begitu. Jadi memang Islam mengajarkan kepada kita keterikatan batin, ketersambungan dengan siapapun, dengan saudara-saudara kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini juga menjadi peringatan buat kita, ya, menjadi peringatan buat kita bahwa yang namanya kematian itu pasti akan datang. Setidaknya dengan adanya majelis seperti ini jadi ada tadzkir, jadi ada peringatan, karena terkadang kita keenakan hidup lupa mati. Ya kan? Keenakan hidup lupa mati. Malah terkadang kita terlalu sering minta dipanjangkan umur, tapi kita lupa minta afiah. Kita lupa minta husnul amal. Ya, kita keseringan mintanya panjang umur. Panjang umur boleh. Dalam hadis kata Rasulullah, khairun nasi man tola umruhu. Apa cuma nyampe situ hadisnya? Enggak. Wahasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang umurnya panjang sekaligus amalnya juga baik. Jadi kalau kita minta panjang umur, mintalah kepada Allah, Allahumma rzuqna tamamas sihhati wal afiyah wa tula umrin
fi husni amal. Ya Allah, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami tamamas sihhati wal afiyah, kesempurnaan kesehatan, kesempurnaan afiyah, dan juga apa? Dan juga anugerahkan kepada kami panjang umur dalam ketaatan, dalam amal yang baik, gitu. Jadi jangan minta panjang umur doang, apalagi pada malam hari ini, masya Allah, apa namanya, Pak Haji Ahmad Khaidir ulang tahun yang ke 48. Ya salam, tapi tampangnya kayak 30. Kan ketutupan masker. Kalau kebuka mah ya kelihatan aslinya. Ya. Ke 48 ke setengah abad, 2 tahun lagi. Kepatokan umur umat Rasulullah 12 tahun lagi. Udah mecahin surat tanah belum? Artinya apa? Satu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atas anugerah yang telah Allah berikan. Beliau pada malam hari ini mengundang kita, selain Yasin dihadiahkan pahalanya untuk apa namanya yang sudah meninggal, juga dengan bertawasul dengan surah Yasin tersebut, dengan membaca tahlil dan tahmid, kita menjadikan bacaan tersebut sebagai wasilah, ya, sebagai wasilah, karena di antara wasilah yang disyariatkan oleh Rasulullah adalah wasilah dengan amal soleh. Apa sih wasilah itu? Wasilah itu kita menjadikan satu perkara sebagai jembatan kita untuk bertemu dengan Allah. Dan ini banyak sekali dalilnya, ya. Udah nggak pakai kudu dihitung lagi. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, ya, kemudian dengan sanad beliau, kemudian juga diriwayatkan juga dalam Bukhari dan Muslim, kejadian di mana ada 3 orang kejebak di dalam gua, ya, kemudian mereka nggak bisa keluar, lalu masing-masing berdoa kepada Allah minta supaya pintu gua dibuka. Dia mau buka nggak bisa, nggak bawa bor. Dia mau buka nggak bisa, nggak bawa pahat, batu segitu gedenya, kalau dipahat kapan selesainya? Akhirnya berdoa, masing-masing berdoa. Yang satu berdoa begini, ya Allah, saya di rumah tuh punya orang tua yang udah sepuh. Kerjaan saya tiap sore meresin susu buat kedua orang tua saya. Sebelum mereka tidur, mereka minum susu peresan saya itu. Satu ketika saya selesai meres susu, orang tua saya udah keburu tidur, kagak diminum itu susu, ya. Akhirnya saya tungguin orang tua saya nih, begitu bangun langsung saya sodorkan susu seperti biasanya, dan saya melupakan keluarga saya, artinya saya utamakan orang tua saya. Kalau itu perbuatan Engkau terima ya Allah, maka tolonglah kami dalam kesulitan ini. Doanya dia yang mana? Tolonglah kami dalam kesulitan ini. Berdoa tersebut dengan cara mengedepankan apa? Dengan cara mempersembahkan apa? Ngadu ke Allah, ya Allah, ini saya punya perbuatan, kalau emang Engkau terima, jadikan perbuatan ini sebagai sesuatu yang menjadi wasilah bagi saya untuk ngabulin doa saya. Ya kan? Misalkan kita datang ke Pak Camat misalkan, ya. Pak Camat, assalamualaikum Pak Camat. Waduh. Taman Royal. Iya. Taman Royal dong. Ya kita mah orang dari tadi begitu masuk dipanggil Pak Camat, jadi nengok kayak kesini. Tahu ada SK-nya ada Pak kagak, mereka kagak tahu kita. Penting bagi kita. Ya, kita datang ke Pak Camat, masya Allah, saya minta tolong ini, saya ada hajat. Apa hajatnya? Oh, no, tanah kita ada bermasalah. Ya, ada sengketa. Masalahnya belum kita bikin sertifikat, cuman ada giriknya doang. Nih, coba tolong dibantu kita dimenangin lah sertifikatnya. Ya mohon maaf, ini mah kagak ada apa-apa. Ya mudah-mudahan kalau emang beres selesai, ya tanda terima kasih lah, haji 3 kali balik. Bukan nyogok, ini mah tanda terima kasih, ya kan, istilah kata begitu, ya. Artinya apa? Ada sesuatu yang kita persembahkan, ada sesuatu yang kita persembahkan kepada Allah. Apa kemudian dalam hadis tersebut dibilang fan fatahatis sokhrah, batu yang besar yang menutupi gua tersebut akhirnya kebuka, cuman la yastati'unal khuruj, tapi masih belum bisa keluar.
Ya, orang Arab kan badannya gede-gede. Ya, mungkin kalau Pak Haji Suyatno aja mama saya yang bisa kali, Mas. Nah, akhirnya yang kedua berdoa, ya Allah, kalau begitu saya juga punya amalan dulu. Apa amalan saya? Saya punya sepupu botok banget, tahu botok, Pak? Cakep. Cantik. Mukanya glowing. Saya jatuh cinta sama dia. Saya kumpulin duit buat mahar dia. Sampai satu ketika saya ada kesempatan duduk berdua dengan dirinya, terbersit di benak saya untuk melakukan yang haram. Ya. Begitu kita udah siap untuk melakukan yang haram, tiba-tiba itu perempuan ngebentak saya, bahasa kata mah, "Oi, jangan, belum halal." Daek aing. Kalau bahasa Sunda kasar begitu kali ya, orang kaget, ya kan? Nggak mau saya, belum halal. Akhirnya saya tersentak, ya Allah. Saya taubat. Kalau memang pertaubatan saya engkau terima, bukalah pintu gua ini. Goyang lagi batunya, terbuka, fan fatahatis sakhrah. Tapi masih belum bisa keluar. Akhirnya kata yang berdua, nah tuh tugas ente dah tuh terakhir dah tuh. Punya amal apa ente? Ya. Bukan dalam ria ini mah, ya. Karena kalau ria mah kan kalau kita nyebutinnya ke orang-orang walaupun dengan hamba Allah. Oh iya, kok bisa? Misalkan nyumbang 500.000 nitipin ke Pak Haji Suyatno. Pak Haji Suyatno nih saya nyumbang, tapi saya emang nggak mau disebutin nama saya. Tulis aja hamba Allah. Pak Haji Suyatno laporan sebelum khutbah Jumat, hamba Allah 500.000. Dia ngomong di sampingnya, itu saya. Itu saya, sama aja bohong. Nah, akhirnya apa? Ini orang berdoa ke Allah, ya Allah, saya dulu punya pegawai. Pegawai saya satu ketika pulang karena ada keperluan, cuman ada gaji yang belum saya bayarkan ke pegawai saya. Akhirnya gaji ini saya investasikan, gajinya dia saya investasikan. Sampai setelah saya investasikan menghasilkan ratusan ekor domba. Menghasilkan ratusan ekor domba. Selang beberapa tahun nih orang datang. Ngomong ke saya, bos, inget gak sama saya? Inget, ente kan yang dulu pulang kagak balik-balik kan? Iya, ngapain datang ke sini? Aduh bos, ada kebutuhan ini. Saya mohon maaf sebelumnya, pergi kagak balik-balik. Ya, nggak bilang bakalan lama. Cuman ini mah ada kebutuhan, terdesak saya. Ya, saya boleh nggak minta gaji saya yang sebulan terakhir yang belum bos bayar? Oh, dengan senang hati. Diajak kemana? Ke perkebunan yang ada dombanya di situ. Begitu dibuka pagar dombanya, ini semua milik ente. Milik saya? Iya, Allah, bohong aja. Orang gaji kita cuman 500.000, masa jadi sampai segini banyak domba? Kata majikannya, iya, yang 500.000 itu saya investasikan. Yang bener. Akhirnya apa tuh sama si anak buahnya tersebut? Digiring ratusan domba tersebut, dibawa pergi. Majikannya kagak disisain satu-satu acan. Kalau kita mah suwen. Sisain kayak seekor apa sepasang begitu, diborong semua. Akhirnya apa kata si orang tersebut? Ya Allah, kalau memang investasi yang saya lakukan untuk anak buah saya itu membahagiakan dirinya dan juga engkau terima dan saya ikhlas melakukannya, maka keluarkanlah kami dari kesulitan ini. Akhirnya runtuhlah pintu gua tersebut dan semuanya bisa keluar. Artinya apa? Dari sini para ulama menyimpulkan bahwa diperbolehkan untuk tawasul dengan menggunakan amal soleh. Di antara amal soleh apa? Ya baca Quran, ya baca tahlil, tahmid dan lain-lain sebagainya. Dan kita jadikan ini sebagai wasilah untuk berdoa kepada Allah agar segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentunya dalam hal ini hajat sahibul bait ya tentunya begitu banyak di dalam hatinya. Ya, minta aja ke Allah, ya, jangan minta ke kita juga belum tentu bisa ngasih. Tapi kalau Allah yang kita minta, apapun yang kita minta, Allah Subhanahu wa taala pasti punya, ya, pasti bisa mengabulkan. Oleh karena itu mudah-mudahan majelis kita pada malam hari ini diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 25.08, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kuis.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nanti kita akhiri setelah ini, kita lanjutkan dengan kuis ya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.